Hadro, oh bisa putar ya semua ya. Kita bikin sat, masa mayar atau soal ini ada. Dari luar juga bisa sama bikin, kalau bikin sat, kita bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ya, sampai dengan malam ini Allah masih berikan banyak nikmat buat kita, terkhusus nikmat iman dan Islam ya, yang mana Allah masih getarkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, Allah masih luangkan waktu kita untuk bisa hadir duduk di majlis yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini menjadi penyebab Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Allah terima amal ibadah kita semuanya. Allah kabulin semua hajat-hajat kita. Ya Allah, jadikan kita umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad dan dicinta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, telah hadir tengah-tengah kita guru kita bersama ya, Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segar. Matta'allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Kita doain mudah-mudahan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, selamat dan panjang umur, istiqomah fi taatillah, istiqomah dalam dakwah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ya, kami sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat kagum, luar biasa senangnya ya, karena malam ini banyak tamu-tamunya Rasulullah hadir di rumah kami ya, banyak sekali para habaib, para asatir ya, khusus di sini ada orang tua kita, ada Habib Ali bin Husain Segal, ada Habib Khalid bin Husain bin Syahar. Selalu maksud beliau ini dimana ada tempat ambilnya. Juga ada orang tua kita Habib Muhdar bin Ali Al-Attas, ada orang tua saya ya, Haji Inu Hafizuddin, dan juga para habaib lainnya, ada Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Habib Abdullah bin Salih Al-Idrus, bin Nofal Al-Attas, bin Husain Al-Attas, dan juga banyak banget, Masya Allah. Insya Allah berkah gitu ya, duduk di sini pulang membawa berkah semuanya ya. Belum lagi para asatidz, para kiai ya, duduk di tengah-tengah kita, guru kita bersama ya, Ustaz Kiai Haji Abdul Khirnawi, ada Ustaz Muhammad Yusuf ya, ada Ustaz Ajib, Ustaz Zakaria yang di depan nih, Masya Allah nih, ini orang-orang tawaduk semuanya nih. Ada Ustaz Herdian, Ustaz Haji Abdullah, ada Ustaz Ahmad Fadilah, ada Ustaz Ahmad Firazi. Ya Allah, alhamdulillah berkah kita malam ini, Masya Allah ya, duduk dengan niat mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, dengan untuk menyanjung manusia paling mulia ya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah dibangkitin bersama Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita duduk dengan niat kemarin undangan halal bihalal sekaligus insyaallah pembukaan majlis ta'lim Darul Hijrah. Mudah-mudahan nanti kita masih rundingin sama guru kita Habib Abdul Rahman, apakah nanti setelah ini kita langsung ada ta'lim atau nunggu beliau pulang dari haji. Kita masih rundingan dulu waktunya nanti ya, mudah-mudahan bisa nanti waktu dekat kita bisa kumpul lagi ya, kita bisa kumpul lagi majlis bersama guru kita Habib Abdul Rahman Segar. Dan juga malam ini untuk yang belum ketemu Pak Darni, alhamdulillah bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang niat hadir nggak nyampe, mudah-mudahan niatnya nyampe ya. Ya berkahnya juga dapat insyaallah ya. Tapi sebelum kita dengar nanti ada sedikit nasihat dari guru kita Al-Faqih Muhammad bin Ali Jamaludin dan khadaimul majalis daripada Majlis Darul Hijrah ya, yang pada khidmat di sini, mengucapkan banyak terima kasih sama antum semua yang hadir ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya antum menambah berkah majlis kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta maaf, minta ikhlas, minta ridha atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, atas segala kesalahan ya, baik itu dalam penyambutan atau jamuan-jamuan yang kurangnya kurang ya, pokoknya serba kurang, mungkin tempatnya yang kurang nyaman, yang nggak nyaman ya, kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hal tersebut tidak mengurangi apa yang akan Allah berikan kita malam hari ini di tempat ini ya. Allah turunin berkah, Allah turunin rahmatnya nggak melihat tempat ya. Keistimewaan kemuliaan tempat itu bukan karena mewahnya satu tempat, bukan ya, tapi apa yang dilakukan pada tempat tersebut. Malam ini kita banyak menyanjung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Rasulullah SAW juga menyanjung kita malam ini di sini. Allah turun rahmatnya buat kita, keberkahan buat kita dari sini sampai kita pulang ke rumah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, nggak panjang lebar ya. Sebelum kita tutup nanti, kita dengerin dulu sedikit nasihat daripada guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segar. Mudah-mudahan manfaat, ilmunya pasti manfaat. Tinggal kita gimana bisa memanfaatkan ilmu itu sendiri ya. Alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib yang telah disebutkan namanya tadi satu persatu, semoga semuanya para habaib kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, semoga juga selalu diberikan kemudahan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebelum bulan Ramadan kemarin kita tutup majelis kita karena memasuki kesibukan kita di bulan Ramadan. Dan saat ini juga sudah berakhir bulan Syawal. Baru hari ini terakhir bulan Syawal karena maghrib tadi sudah habis. Insya Allah Ramadan yang telah berlalu, Syawal yang baru saja berlalu, bukan menjadi Ramadan dan Syawal terakhir untuk kita. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan Ramadan dan bulan Syawal di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Dan berbagai macam ibadah sudah kita lakukan, baik yang wajib sunnah semua sudah dikerjakan. Tapi yang jadi pertanyaannya, kira-kira diterima apa kagak ibadahnya? Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena ibadah orang itu diterima tidak diterima tidak bisa lihat dari fisik.
Jangan kita bilang ini orang gemukan kayaknya diterima Ramadannya, nggak jadi patokan. Gemuk nggak jadi patokan apa? Diterima Ramadan. Boleh jadi Ramadannya sahur sama bukanya sama. Sahur kan biasa sedikit, nih kagak kayak buka, makanya gemuk badannya. Atau mungkin wah mukanya kayaknya putihan ya, Ramadan diterima, kayak nggak bisa juga. Nggak bisa, fisik itu nggak bisa jadi dalil diterima atau tidak diterima amal. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang kalau itu dilakukan min alamati gobulil amal, di antara tanda-tanda diterimanya amal ada ternyata. Dan ini kita akan sampaikan secara singkat tanda-tanda diterimanya amal, tapi bukan untuk mengukur saudara kita, bukan untuk mengukur teman kita. Wah kayaknya si fulan diterima, oh si fulan gak diterima, bukan. Tapi li muhasabati nafs, untuk mengoreksi diri, muhasabah, untuk introspeksi diri kita. Karena Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau pernah mengatakan seandainya seseorang dikasih 70 nyawa, 70 nyawa, satu persatu nyawanya digunakan untuk mengoreksi diri sendiri, tidak akan terkoreksi secara sempurna. Masih banyak yang belum terkoreksi. Bagaimana kalau Anda punya satu ruh, Anda dikasih satu nyawa, tapi digunakan untuk mengoreksi orang lain? Maka tidak ada anjuran. Dan alhamdulillah sudah kita ketahui bersama, Allah sudah tetapkan malaikat untuk mencatat amalan setiap hamba-hambanya. Ma yalfadhu illa ladaihi raqibun atid. Nanti kalau antum ikut ngoreksi, saya khawatir malaikat tersinggung karena mengambil tugas dari para malaikat. Emang gak percaya nih saya kata malaikat bagi ikut nyatet juga? Saya sudah yang nyatet. Jadi antum gak usah sibuk-sibuk nyatet apa? Amalan orang. Nanti antum kalau meninggal di kubur nggak ditanya, fulan, kenapa si fulan itu begitu? Kenapa si fulan itu begini? Nggak ditanya, tapi kenapa kamu? Kenapa kamu? Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisab bila amal. Hari ini amal, tidak ada hisab, tapi nanti adanya hanya hisab, tidak ada amal. Makanya jangan terlalu banyak koreksi orang, ayo kita beramal. Karena ketika kita koreksi diri sendiri itu adalah amal. Jadi jangan suka koreksi orang lain. Jadi yang kita sampaikan ini bukan untuk koreksi orang lain, tapi untuk koreksi diri sendiri. Tapi kita harus nonton, insya Allah diterima semua amalnya. Amin. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, inna jaza'al hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan, kebaikan setelahnya. Kalau istilah Imam Ibnu Rajab, al-ibadatu ba'dal ibadati min alamati qabulil ibadati ula. Ibadah setelah ibadah menunjukkan diterimanya ibadah yang pertama. Itu jadi kita kalau habis beribadah terus digampangin melakukan kebaikan, diterima atau ibadah. Habis taklim selesai ngaji pulang ngapain? Melakukan amal soleh. Di luar ternyata sikapnya bagus, kan ada juga habis taklim pulang geprek. Ini tanda-tanda nih. Nah, min alamah ini tanda-tanda apa? Kagak diterima taklim. Jadi kalau dia taklimnya diterima, pulang rapi, pulang bagus. Semua kata para ulama tanda. Al-Imam Ibnu Rajab ketika membahas hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiham bidah. Itu waktu membahas hadis itu kata beliau, siapa yang dimudahkan puasa Syawal min alam qabul Ramadan. Itu karena kalau orang habis ibadah digampangin ibadah yang kedua. Insyaallah Ramadan selesai ternyata kita digampangin ngaji lagi. Disemangatkan ngaji lagi, berarti menunjukkan Ramadannya diterima. Tapi kalau habis Ramadan pengajian dibuka kagak nongol juga, tanda-tanda. Masa habis ibadah kebaikan jadi susah? Nah, insya Allah ini saya lihat membludak, berarti min alam kubur insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua, saya nggak lama-lama soal baca habis isya tadi kan. Kalau saya masih seger baru datang. Ini yang lama dibacanya. Makanya saya di dalam. Yang kedua, dibikin enggan oleh Allah untuk maksiat. Orang kalau habis ibadah terus dia malas maksiat, dia enggan bermaksiat.
Yang biasanya rajin maksiat sekarang udah enggak lagi. Yang tadinya sering sekarang udah jarang. Yang tadinya suka maksiat sekarang udah habis. Ini menunjukkan diterimanya amal. Dari mana? Sangat terkenal sekali dalilnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Sholat yang diterima, bukan sholat yang sah. Kalau sah, nggak terlalu sulit. Sah sama diterima beda. Tidak setiap yang sah diterima, tapi kalau diterima sudah pasti sah. Ada orang sholat pakai baju koko, tapi kokonya pinjem sama temennya, cuma kagak ngomong, terus nggak dibalikin. Apa itu namanya? Maling gitu. Kalau cuma bahasa agak kasar dikit tuh. Harum gitu, sari. Ini pinjem baju kagak ngomong-ngomong, kagak dibalikin. Pakai kain juga begitu. Wudunya dari rumah tetangga. Itu tuh pintu pagar terbuka, nyelonong aja wudu dari situ, kagak ngomong. Sholat, wudunya bener, bajunya suci, sah sholatnya. Sah sholatnya, ukurnya bener, wudunya bener, nutup aurat, suci, bersih. Surut, syarat-syarat sahnya sholat boleh dilaksanakan, sah. Tapi yang jadi masalah diterima apa tidak diterima. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang, saya punya teman sholat iya, maksiat iya, berarti belum diterima sholatnya. Tapi sholatnya rapi, iya sholatnya sah, tapi belum. Kalau sholatnya diterima, tanha 'anil fahsya wal munkar, pasti dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Teks atau redaksi ayat bab sholat, tetapi bab puasa sama. Semua ibadah itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, semua ibadah. Tapi disebutkan sholat karena amal yang paling, kalau bahasa itu yang paling hebat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat. Makanya ada hadis lain, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza salahat salahat sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Sholat. Oleh karena itu, insyaallah Ramadan kemarin yang sudah kita lakukan menjadi pencegah dari perbuatan keji dan munkar kita. Amin ya rabbal. Jadi kalau habis ngaji pulang sendalnya beda, hati-hati. Antum jalan datang pakai sendal merah, pulang pakai sendal biru dengan sengaja, tanda taklim nggak diterima. Bukannya mencegah kemungkaran, malah melakukan kemungkaran. Maka insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu orang hajinya diterima, kan nggak lihat aja ntar habis haji. Masih ngadu ayam apa enggak? Kalau masih ngadu ayam, berarti hajinya mabrur. Hajinya apa? Bukannya mabrur. Karena memang atau ngawur. Karena memang kalau istilah haji ini apa? Kalau bahasa kita disebutnya bukannya mabrur tapi mabrur. Tapi kalau ibadah selain haji disebutnya mabrur. Makanya lawan mabrur jadi apa itu? Marbur itu mabrur lawan. Jadi memang punya istilah. Kalau kita bahas lebih detail, memang haji itu berbeda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain itu yang ditekankan adalah zikir. Kalau ibadah haji enggak baik. Itu baik. Makanya kalau bagus disebut mabrur. Kalau laki perempuan mabrur, ibadah hajinya bagus. Itu bukannya mabrur. Ini beda. Makanya kalau orang pergi haji nggak usah mikirin terlalu puyeng. Kadang-kadang orang pergi haji seminggu lagi mau berangkat mukanya ruwet, cemberut. Aku mau pergi haji dikit lagi seminggu mau sedih. Belum apa saat doa tahun pertama apa kedua. Siapa yang suruh ngapalin doa awal? Gaya aja gak apal-apal. Antum lagi mau ngapalin tahu saku tahu nggak perlu. Yang perlu diapalin cuma dua tuh haji. Yang pertama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun yamani dengan hajar aswad. Yang kedua, dzikir yang harus hafal, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in di padang Arafah. Itu dzikir Nabi yang paling disukai sama Nabi saat di padang Arafah. Makanya insyaallah antum jadi jangan mikirin dzikir, yang penting doa ngumpulin fulus. Jangan mikirin dzikir, itu enggak dikumpul-kumpulin, enggak haji juga urusannya ya. Nah, jadi orang-orang kaya ini kadang-kadang pergi haji tegang nih karena doa belum apa. Mikir haji itu enggak seperti ibadah yang lain.
Yang kedua, ada yang nggak mau pergi haji, orang kayak takut. Kenapa? Takut dibalas. Jadi kayaknya haji itu yaumul jaza, hari pembalasan. Padahal haji itu adalah hari pembebasan dari dosa, pembebasan dari adab, pembebasan. Itu adalah hari pembebasan. Jadi jangan dibalas. Emang setan kadang-kadang orang ajar. Oh, di hari pembalasan, hari pembebasan dijadi hari pembalasan. Saya takut, nanti digebuk, kamu tukang gebukin orang di sini. Jadi tidak ada itu hari pembalasan, tapi yang ada adalah hari pembebasan. Tapi benar, ada saya suka ngeledekin orang, maksud ngeledekin karena syaratnya kalau kita mau pergi haji tentunya ada anjuran para ulama apa yang harus dilakukan sebelum haji, apa yang harus dilakukan saat haji, dan apa yang sebelum berhaji. Salah satu sebelum berhaji bertaubat kepada Allah. Yang kena balsa emang niat bisa nontar di haji saya kelepakin orang. Nah itu dikelepakin orang tuh biasanya itu orang. Karena niatnya salah. Tapi kalau niatnya, ya Allah saya dulu pernah kelepakin orang, suka iseng, ya Allah saya pergi haji, ampun ya Allah maafkan, nggak bakal ada yang lepak. Itu jadi luar biasa. Makanya haji ini beda. Mabrur apa nggak mabrur? Lihat aja ntar habis haji ngapain. Kalau habis haji masih maksiat berarti ya mabrur. Habis haji kagak sholat. Pak, antum udah haji nggak sholat? Ustaz, saya itu haji selama 40 hari, di Mekah 30 hari, Madinah 10 hari. Selama di Mekah saya nggak pernah ketinggalan sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat 100.000. Kalau satu hari sekali sholat kali 5, berarti kan berapa? 500.000. Berjamaah kali 27, berapa ribu? Uyang kita selama 30 hari pulang selesai. Bahkan maaf Lailatul Qadar pun kalah saya. Karena kalau kita hitung Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 berapa? Taruh nggak usah ngitung begitu. 1000 bulan, 1 bulan kan 30. 30 kali 1000 jadi berapa itu? Yang malam hitung. Kalau kelihatan bulus gampang, tapi hitungan kalau bulus 30 kan 30 hari kan, sebulan 30 hari kan, kali 1000 berarti kan 3.300.000 ya. Sekali katanya satu Lailatul Qadar lebih baik daripada 300.000 hari di dalam sholat Mekah. Sekali sholat 100.000. Hitungin itu berapa kali. Kalau dia sholat selama 300 hari dikali 5 di bulan Ramadan di haram cuma 5 kali sholat udah imbang sama Lailatul Qadar. Kalau hitung-hitungan nanti masuk hitung tuh biasanya. Dihitung-hitung, oh ternyata satu kali sholat 100.000. Ini amal di sana. Subhanallah, dikali lebih banyak dari Lailatul Qadar. Apalagi 20 hari Mekah selesai. Tuh nggak sholat lagi. Nah yang begini tanda-tanda nggak diterimanya amal, bukan hitungan banyak tapi amal setelah haji apa yang dilakukan. Oleh karena itu insya Allah setelah Ramadan kita akan meninggalkan semua maksiat yang sudah kita lakukan. Amin. Dan semoga dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga tanda diterimanya amal ridho, senang dengan ibadah yang sudah dilakukan. Ini para ulama mengambil dari surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Maksud ridha kepada Allah apa? Ridha dengan semua ketentuan Allah. Allah suruh sholat, kita sholat dengan penuh keridhaan. Ridha itu artinya suka, senang, bahagia, pengen lagi. Itu namanya. Selesai Ramadan ada kesenangan dalam hati. Allah, alhamdulillah kita bisa ngalamin Ramadan. Terus semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Dia demen berharap ketemu Ramadan lagi. Ini tanda diterimanya amal. Habis taklim pulang, Allah senang kita taklim. Insyaallah kapan lagi ada taklim anak hadirin. Di mana ada. Jadi senang dengan ibadah itu menunjukkan diterimanya ibadah. Tapi kalau antum kapok, yes, Ramadan selesai. Sebulan saya kayak nggak bisa mau ngopi siang. Alhamdulillah sekarang Ramadan bulan yang lalu karena nggak bisa siang-siang begini apa. Majelas sekarang kayaknya merasa merdeka dengan apa? Selesai Ramadan untuk Ramadan masih 11 bulan lagi. Kalau nggak puyeng juga saya. Kayaknya ada kapoknya dengan apa? Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan yang tidak diterima.
Habis pulang haji kapok saya beli haji, oh panas, capek, ngantri kamar mandi, aku udah kelas. Untung aja seumur hidup sekali, kalau 2 kali saya ogah. Kapok dengan orang dengan haji, tanda nggak diterima haji, kapok deh. Habis pulang umroh, enggak ada umroh lagi dia, 40 juta. Mikir begini, enggak ada kelas, mendingan jalan kemana? Bandung, 40 juta bisa sebulan nginep. Ini kita capek nanti nggak ada kampungan buat. Ini tanda nggak diterima amal. Jadi tanda nggak diterima amal itu ada rasa jerah, kapok, nyesel dengan ibadah. Tapi tidak termasuk nyesel ketika kita bilang saya kapok umroh dengan travel bulan. Bukan umrohnya, tapi yang kita sesali adalah gila travel kayak begitu. Di tengah jalan suruh bayar lagi, nggak bayar lagi, hotel pindah-pindahan. Mau ngapain? Kabok saya pakai travel itu. Itu lain. Bukan umrohnya, tapi apa? Antum pergi ke rumah saudara silaturahim macet, pulang nyesel lah silaturahim macet, capek lah, kalau kapok deh, cukup dan silaturahim sekali. Berarti silaturahimnya nggak diterima semua. Berarti ibadah barusan itu nggak diterima. Tapi kalau dia bilang nyesel nih silaturahim ke rumah pulang lewat jalan sini macet, besok kita jangan lewat situ, lewat sini, itu enggak. Jadi beda penyesalan ibadah dengan penyesalan jalan untuk ibadah. Misalnya habis salim, habis isya, mana belum makan lagi, lagi kholas nyesel, kalau nyesel kamu talim lagi di tempat ini. Ini barusan tuh talim ini nggak diterima semua. Seperti orang melakukan maksiat, kita kalau terjatuh pada perbuatan maksiat, kita nyesel dengan maksiatnya nggak berdosa. Anda dan taubah, kata Nabi Muhammad. Penyesalan adalah sebuah taubat. Antum terpeleset melakukan dosa, habis itu nyesel, nangis, ya Allah, aku nyesel maksiat tadi, ya Allah, saya kapok, saya nggak maksiat lagi. Taubah. Orang yang maksiat dan menyesal dengan kemaksiatannya bersih. Orang ibadah nyesel dengan ibadahnya juga bersih. Selesai. Jangan pernah nyesel dengan ibadah. Ini yang menjadi banyak nyesel gara-gara urusan bantu orang, itu biasa. Anak udah bantu, udah dipinjem nih, kagak ada syukuran-syukurannya. Itu bahasa Arab pamerah itu syukur-syukurannya. Walah bidun jaza wala syukran, wala gak ada kalimat, gak ada terima kasihnya. Nyesel lah dibantuin dia, nyesel saya ngutangin dia, gak ada pahala. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni, itu mengharapkan balasan. Mustinya begitu, ya udah cukup dah. Yang kemarin saya bantu saya ikhlas, tapi besok-besok saya gak isi lagi, itu boleh. Tapi menyesali dengan apa yang sudah dilakukan jangan. Oleh karena insya Allah kita tidak menyesal dengan ibadah yang telah kita lakukan. Justru kita ridho, kita ikhlas, kita bahagia, kita senang, kita berharap bisa bertemu dengan ibadah itu lagi. Amin. Ramadan yang telah berlalu, semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun akan datang. Amin ya Rabbal. Yang keempat, istiqomah. Orang istiqomah walaupun tidak sama seperti Ramadan. Yang kemarin Ramadan sholat malam, tahajud, qiyamul lail, tarawih, usai Ramadan jangan ditinggalin. Yang biasa witir jangan ditinggalin, itu istiqomah. Walaupun ibadahnya nggak kayak Ramadan. Ramadan qiyamul lailnya 23 rakaat. Sekarang nggak usah 23 rakaat. Tetap qiyamul lail cukup 2 aja, 2. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau dapat maqam yang terpuji, bangun malam. Apalagi muka-muka pengen jadi wali semua nih. Antum gak bakal jadi wali tanpa qiyamul lail. Kata Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Al-Hurairah, Rasulullah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin." Kalau mau jadi orang soleh, kalau mau jadi wali, maka qiyamul lail. Nggak pernah dan tidak mungkin orang menjadi wali tanpa qiyamul lail. Makanya Ramadan kemarin kita dididik tuh, bangun sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Usai Ramadan bangunnya subuh mulu, nggak bisa. Kan kemarin mestinya kayak Ramadan selesai tetap bangunnya sebelum subuh. Kita kan kalau Ramadan kemarin bangun subuh gimana rasanya? Pegel gitu. Allahu Akbar, bangun pas Allah adzan subuh pasti nyesel. Kemarin Ramadan nyesel nggak kemarin? Nyesel. Kenapa kita nyesel? Lewat sahur lihat ada nasi goreng udah siap, tambah sakit, tambah istighfar banyak kan itu. Teh manis udah ya Allah, udah siap semua, nyesel.
Kalau di luar Ramadan kita bangun azan subuh nyesel, jadi nyerang. Ini kan kagak. Sekarang azan subuh bangun, alhamdulillah udah azan. Alhamdulillah. Musinya istighfar. Kalau dia bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Ada rasanya selalu mulai. Ini calon-calon jadi wali nih kalau gitu. Tapi kalau bangunnya tiap azan subuh, tidak ada. Jangan Nabi Muhammad ya, jangan sahabat ya, para ulama salaf. Tidak ada azan subuh bangun, tidak ada. Semuanya bangunnya sebelum azan subuh. Itu sudah terlatih kita, makanya jangan dibuat istiqomah. Walaupun kalau Ramadan 23 rakaat, udah di luar Ramadan 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Istiqomah. Ramadan witirnya 3, udah kalau malam ini atu aja atu, nggak usah satu atu. Kalau satu masih panjang, atu berarti kan apa? Pendek banget tuh atu. Cuman kata Imam Ahmad, aku memakruhkan orang yang sholat witir 1 rakaat sendirian, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Antum bangun setengah 3 ke kamar mandi, mak kencing, istinja, wudhu, sholat, baca qul al-falaq, karena assalamualaikum, duduk lagi tidur ambil selimut 1 rakaat doang. Kata Imam Ahmad, nggak pernah Nabi begitu. Ya wudhunya lebih lama daripada sholatnya. Belum kencing itu setengah jam, sholat cuma berapa menit. Kulhu lagi kan ini, witir kan kulhu sama kulhu alfa anas doang. Habis 1 rakaat langsung kamar tidur lagi, ngarik selimut tidur. Kata Imam Ahmad, kalau kayak begitu tahajud dulu 2 rakaat baru witir, karena jangan sholat witir sendirian. Maksudnya 1 rakaat tapi nggak enak juga sih. Masa antum kencing dulu, istinja dulu, pakai baju koko rapi, bersiwak, Allah Akbar, qul huwallahu anas, assalamualaikum, tidur lagi, buka koko, kelamaan bukanya daripada ya. Nah, kalau bisa tahajud dulu 2 baru witir. Gak usah 23. Yang biasa baca Quran, Ramadan berlalu tetap baca Quran. Yang biasa apa lagi? Semua amal soleh yang ada di Ramadan jangan ditinggalin walaupun tidak seperti Ramadan, karena sulit untuk seperti Ramadan. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabu jahannam atau niran." Lalu ada hadis wasulsilati syayatin wasufidati syayatin, setan diikat, setan dirantai. Makanya kita sholat 23 rakaat mampu karena setan lagi diikat. Baca Quran duduk Ramadan 1 duduk 5 juz mampu karena setan diikat. Tapi sekarang setan sudah merdeka. Setan sudah terlepas, bebas, maka sulit jamaah diajak sholat qiyamul lail 23 rakaat. Berat. Suruh baca Quran 5 juz, jangan deh, baru buka Quran aja udah muat. Ini zaman sekarang Ramadan udah bebas, baru ke a'udzubillahi ditutup segera lagi. Subhanallah. Itu orang sono, tapi kalau zaman sini mah modelnya kayak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kalau dia baca Quran kagak bisa berhenti. Utsman kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonir mau berhenti nggak bisa. Sampai dia pernah baca 1 berdiri Al-Quran khatam. Utsman bin Affan 1 berdiri khatam. Khatam dari Al-Baqarah sampai An-Nas 1 berdiri. Kenapa? Aku nggak bisa nutup. Mau nutup nggak bisa. Kalau kita mau buka susah. Udah buka pengen nutup aja bawaannya. Oh, insya Allah kita jadi pencinta Utsman bin Affan. Sehingga Allah kumpulkan kita dengan Sayyidina Utsman. Amin. Makanya istiqomah. Dan istiqomah tidak akan pernah terjadi kecuali dengan beberapa syarat. Yang paling penting 3 diingat. Apa? Yang pertama, ikhlas lillahi. Setiap ibadah ikhlaskan. Kata Imam Malik bin Anas al-Asbahi, maka lillah dapat tasal wa maka lillah inqata awan fasal. Siapa yang melakukan ibadah karena Allah itu akan sifatnya dawam dan nyambung. Tapi kalau nggak karena Allah itu akan terputus. Yang kedua, apa? Ketahui ilmu waktu kita mengaji, waktu kita belajar. Kita mau sholat duha, apa sih keistimewaan sholat duha? Kita mau ta'lim, apa sih keistimewaan ta'lim? Kita mau silaturahim, apa sih keistimewaan sholat? Itu akan membuat siapa? Istiqomah. Kalau antum nggak punya ilmu, susah untuk istiqomah. Dan yang ketiga, mujalasatus sholihin, sering kumpul sama orang soleh. Ini obat. Insya Allah kita yakin orang ada di sekitar kita ini orang-orang soleh semuanya. Amin ya Rabbal. Duduk dengan mereka menjadi sebab orang itu bisa istiqomah. Almaru ala dini khalilih.
Seseorang itu agamanya sesuai siapa yang di sampingnya. Kita nih kurang semangat, tapi teman-teman kita semangat kita. Makanya ada riwayat yang lain, majalas janas. Siapa yang duduk akan punya sifat seperti orang yang duduk sama dia. Orang kalau sering duduk sama orang kaya, gayanya kayak orang kaya, walaupun dompetnya kosong. Karena ngomong itu kayak orang kaya. Karena ngomong orang kaya mulu, kumpul sama orang kaya. Jadi walaupun isinya apa? Kartu kredit belum bayar semua, bayarnya. Kalau sering duduk sama pejabat, gayanya kayak pejabat, walaupun gak punya jabatan sama sekali. Tapi gayanya kayak pejabat. Sering duduk, antum sering duduk sama ustad, kayak ustad kan gayanya. Kawal duduk, sering duduk sama ustad, sering duduk sama kiai. Majalas janas itu membentuk. Bahkan mukanya nanti sedikit berubah itu. Antum sering kumpul sama apa yang mukanya kayak apa itu? Muka itu gaya berubah. Gaya pakaian, gaya jalan, gaya ngomongnya persis. Itu majalas janas. Itu membentuk apa? Karakter, membentuk bahkan mukanya. Kadang ada suami istri jauh. Suaminya apa ya? Hitam. Kalau orang Jawa bilang bukan hitam apa? Ngomong hitam tuh nadanya beda tuh kalau Jawa. Ada kayak isim mubalaghah gitu kan. Hitam apa kalau bahasa kita? Itu mubalaghah. Sama? Hitam, gede itu menunjukkan gede banget itu kalau bahasa kita. Suami hitam banget. Si perempuan cantik banget. Tapi kalau di suami sudah lama mukanya kayak mirip-mirip gitu. Itu memang karena sering kumpul setiap hari berubah. Allah, makanya jangan salah milih. Insya Allah ini orang-orang soleh semuanya, sehingga kita dibentuk oleh Allah menjadi orang soleh. Yang terakhir sebagai penutup, karena saya lihat udah mulai agak ngambang nih bener. Kalau saya sudah banyak makan lontong ya, jadi agak kuat. Tapi yang ini kayaknya agak lumayan. Tapi insya Allah sedikit banyak itu nggak menjadi nilai, tapi yang penting berkah akan menjadi sebab bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai penutup yang terakhir, tanda amal kita diterima itu adalah ditimbulkan di hati orang-orang soleh cinta sama kita. Orang-orang soleh, saya belum pernah ngasih duit sama dia, saya belum pernah berbuat baik sama dia, tapi kok dia cinta sama kita, itu tanda diterima amal. Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah SWT, idza ahabba 'abdan qala li Jibril. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, dia bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fahibbah. Jibril, saya cinta sama si fulan, cintai si fulan. Fa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril bercinta kepada dia. Kemudian nada Jibrilu ahlas sama. Jibril manggil untuk penduduk langit, ya ahlas sama, penduduk langit, para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah cinta sama si fulan, ayo kalian semua cinta sama fulan tadi. Fa yuhibbuhu ahlus sama, akhirnya penduduk langit semua cinta sama si fulan. Itu hadis Bukhari Muslim. Kalau Allah cinta sama si A, tentunya karena si A beramal soleh, Allah cinta. Maka Allah kasih tahu ya Jibril, saya cinta sama si fulan. Malaikat Jibril bilang, saya cinta sama dia ya Allah karena cinta. Lalu malaikat Jibril mengumpuli, dia kan sebagai sayyidul malaikat. Dia sebagai pimpinan malaikat, manggil malaikat-malaikat yang ada di langit, ya ahlas sama, para malaikat semua yang ada di langit. Allah cinta sama si fulan, cintai oleh kalian si fulan. Maka semua malaikat cinta. Thumma yulqawna ila ahlil ardh. Kemudian kecintaan itu dilempar, ditebar di hati orang-orang soleh. Tuh, kalau kita dicintain sama orang-orang soleh, berarti amal antum diterima oleh Allah SWT. Kata para ulama, kalau antum mau lihat wali, kekasihnya Allah, jangan ngelihat bisa terbang, nggak bisa terbang. Karena kita wali bisa terbang, nyebrang dari Solo kagak pakai putar, main jalan aja langsung. Dari sini mau parkir di Solo, mau ngambil mobilnya main lewat aja Solo langsung, kagak muter lagi. Wali belum tentu. Karena bedanya tipis antara tukang sihir sama wali. Kalau dari apa? Keanehan nggak jadi patokan. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau anda bilang bisa terbang itu wali, sungguh burung lebih hebat terbang. Apakah burung dibilang wali?
kalau sekedar bisa terbang. Kalau antum bilang jalan di atas air itu wali, ikan lebih hebat karena jalan dalam air. Apakah dia wali karena bisa jalan di atas air? Wali itu adalah orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu. Makanya suka dikatakan al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Keistiqomahan lebih baik daripada 1000 keramat. Ini luar biasa, karamah, kemuliaan yang Allah berikan. Makanya itu kalau kamu mau lihat seseorang tua, dia dicintai sama orang Islam, dicintai sama orang soleh. Makanya saya sering bilang, Habib Muhammad Rizik Syihab, saya yakin wali. Saya nggak ngomong sama beliau di depan. Dalil dari mana antum bisa tahu? La ya'riful wali illa wali, bukan begitu. Saya lihat kok bisa orang cintanya segitu hebat sama beliau. Apakah dia pernah ngasih bulu satu? Akan pernah tuh? Nggak pernah. Tapi orang begitu hebat cintanya. Tanda cinta itu sudah jadi patokan. Jadi kalau saya lihat ramah, nggak pernah lihat Habib Rizik terbang, nggak pernah lihat dia jalan di atas air, nggak pernah. Tapi orang cinta luar biasa. Tamu nggak pernah berhenti, nggak jauh luar kota datang. Apa yang hebat? Mahabbah. So, tapi ada yang benci, ya perlu ditanya. Lihat yang benci paling kagak sholat. Paling orang yang soleh cinta. So, tapi nggak ada orang soleh, pasti ada urusan dunia. Tapi kalau murni karena agama, wah, mahabbah timbul. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Cinta menjadi sebab dan sebagai dalil, sebagai patokan orang itu dicintai Allah. Dan orang itu tidak mungkin dicintai Allah kalau amalnya tidak diterima. Jadi nggak ada kata-kata maaf nih. Kadang-kadang ada yang bilang saya dibenci